Masih fotonya? Perkenalkan, nama saya Syara Sedulladina Putri sebagai narator dan rekan saya Rehan Nuriyagoro, Agustinus Setia Trudiawan, Renata Tumpengoro, Oke, Arsta Dewi, Anggian Pertiwi, mempersembahkan drama Pertempuran Surabaya. Kita Agustinus, ya. Anggi, Alfa, Dana, Jacinta, Aira, Novan, Napano, Napa. Bisa sambil semua. Udah siap ya propertinya ya. Baiklah, di sini saya sebagai narator akan memberikan ringkasan cerita drama Pertempuran Surabaya yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Pada tanggal 19 September 1945, terjadi peristiwa penting di Surabaya. Peristiwa tersebut dinamakan Insiden Hotel Yamato. Dinamakan Insiden Hotel Yamato karena ada sekumpulan Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Tindakan tersebut memicu amarah warga Surabaya sehingga terjadilah pertempuran. Para warga menuntut untuk menurunkan bendera Belanda tersebut, tetapi Belanda menghiraukan pernyataan tersebut. Sehingga terjadilah pertempuran. Dan pada akhirnya para warga Surabaya berhasil untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato dan merobek bagian biru dari bendera Belanda sehingga tersisa bendera merah putih sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Peristiwa ini didasari oleh pidato Bung Tomo yang berisi keberanian dan keyakinan, sehingga warga Surabaya memiliki semangat juang yang besar. Di suatu hari yang cerah di kota Surabaya, pada tanggal 19 September 1945, matahari baru saja naik menyinari fasad putih megah Hotel Yamato di Jalan Tunjungan. Bangunan bergaya kolonial yang biasanya tenang dan mewah ini kini mendadak menjadi pusat ketegangan yang mencekam. Bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Atau pasukan sudah siap? Bagaimana strateginya? Strategi sudah siap, Kapten, tinggal dilaksanakan. Bagus, 3 senapan lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita nanti. Siap, Kapten. jamu. Yuk, pesen jamunya siji. Cak man, sing biasanya ae, Cak. Yuk, sing biasa ae. Iya, Cak. Ada dewe iki wis bebas. Bebas urip ngene dewe. Yuk. Alhamdulillah yo. Diberi awak dewe suwi sengsara. Ratus-ratusan tahun dijajah. Yo wis wayahe negeri awak dewe iki ngadeg ning sikil awak dewe iki. Wis wayahe para londo iku ngalih tekan negeri awak dewe iki. Wis to, Cak. Aja ngomong terus. Iki lho jamune wis dadi. Walah, sepurane ya, Yu. Matur nuwun nggih, sami-sami. Cak, yuk. Cak. Sek. Kowe ngopo to, Yu? Mlayu-mlayu koyo ngono, koyo ndugur setan ngono. Sek, kowe ngopo? Coba
bisa bernafas dengan lega. Langit kota kini bukan lagi milik burung-burung, melainkan dipenuhi ambisi Belanda yang kini kembali mencoba berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ingin merdeka. Dan kita yakin saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Dan kita yakin Tuhan pasti akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sekarang sudah waktunya kita berikan ancaman kepada warga Indonesia. Setiap pasukan, apakah sudah siap? Semua sudah siap, Kapten. Bendera akan kami kembalikan sebentar lagi. Bagus, saat ini kita dapat dengan mudah memancing amarah mereka. Siap, laksanakan, Kapten. Akhirnya proses pengibaran bendera Belanda pun berjalan. Namun tak disangka-sangka, ternyata ada beberapa warga Surabaya yang telah memperhatikan pergerakan Belanda terlebih dahulu. Mereka berdua pun pergi untuk meninggalkan Hotel Yamato dan mengabarkan pengibaran bendera Belanda kepada warga-warga Surabaya yang lain. Dan pada keesokan harinya, warga-warga Surabaya pun bersatu untuk menghadapi para pasukan sekutu dengan satu tujuan, untuk menurunkan bendera Belanda dari tanah air kita dan mengibarkan bendera tanah air kita.
peristiwa pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo sebagai tokoh sentral dalam membangkitkan semangat juang warga-warga Surabaya melalui pidatonya yang penuh api, keberanian, dan keyakinan. Semangat pidatonya yang bisa menyatukan rakyat Surabaya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan, keberanian, dan semangat rela berkorban adalah hal yang paling penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.